penyajian yang sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Namun sayang beribu sayang, di samping kemajuan tersebut telah terjadi dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela, seperti pencurian, tawuran Al-Quran dengan judul Akhlak mulia adalah kunci perbaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah contoh dari uswatun hasanah, sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah merupakan yang paling lengkap dari dirinya, yang terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Oleh karena itu, begitu sangat pentingnya Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam dengan hasil yang begitu gemilang, diikuti akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, di tengah kepentingan negara ini sudah menjadi tugas kita bersama-sama untuk keluar dari kegelapan ini dengan mengucapkan akhlakul karimah, sehingga kita semua mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya bacakan sebuah pantun. Dari Medan pulang ke desa, hendak pergi ke kota Mekah, negeri aman dan sentosa, ketika kita berakhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipkan kesehatan pada dirinya sehingga juga tidak bisa melaksanakan ibadah bersama kita di tahun ini, di malam ini, di masjid yang kita cintai ini. Kita lihat di samping kita, yang tahun lalunya kita masih bisa sama-sama melaksanakan ibadah ketika datangnya bulan Ramadan, ternyata di tahun ini sudah tidak lagi bersama-sama kita beribadah di bulan Ramadan. Maka makana yaumihi khairun min amsihi fahuwa rabih. Harapan kita demikian. Bagaimana ibadah kita tahun ini bisa menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yakni kita akan sedikit sebelum melaksanakan ibadah salat tarawih kita sesuai yang telah terjadwal di Majelis Dakwah Islamiyah, tepatnya di malam hari ini, yakni kita akan membahas sedikit tentang kebersihan lingkungan dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang lain menyebutkan tentang bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Bahkan dalam Al-Quran, sesuai dibacakan oleh adik kita tadi itu, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga cinta suka kepada orang yang menjaga kebersihannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil bahasa Indonesia dengan kata bersih, maka dalam ajaran kita agama Islam terkait dengan materi-materi fikih namanya, itu juga dibahas permula di awal dulunya. Kalau kita pernah belajar fikih tersebut, pasti bab pertama itu membahas tentang toharo. Toharo ini juga merupakan salah satu menjaga kebersihan atau kesucian diri kita. Maka sebelum kita beribadah, sebelum kita sholat, maka yang paling terpenting yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan diri kita. Bermula dari melaksanakan wudu, dan jangan lupa kita juga memperhatikan pakaian yang kita kenakan. Jangan sampai ketika kita wudu dengan bersih, dengan baik, sementara pakaian yang kita gunakan terkena najis, maka amalan tersebut tidak sah ketika kita laksanakan. Wasiyabaka fatohir, itu juga ada disebutkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pakaianmu bersihkanlah.
Berarti sebelum kita melaksanakan ibadah, selain dari jasmani kita, maka pakaian kita yang kita gunakan, tempat yang kita gunakan untuk beribadah, untuk sholat juga harus kita pastikan dalam kondisi bersih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di masjid yang kita sekarang ini, tempat kita beribadah, masjidnya nyaman, bersih. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa, artinya di saat ini atau sebelumnya dan kedepannya, pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan bisa menjadi tenang, nyaman, bersih ketika kita melaksanakan ibadah. Sudah sedemikian rupa kita bangun masjid yang kita cintai ini, tentulah harapan dan keinginan kita timbul yang namanya kenyamanan, kebersihan dalam kita beribadah. Bapak Ibu yang hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang tadi yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan yaitu adalah pakaian. Maka perhatikan pakaian tersebut. Nah, jangan sampai pakaian yang kita gunakan itu berhari-hari. Kita khawatirnya gitu kan, kita mungkin nyaman tapi tetangga kita sebelah kita ketika beribadah tak nyaman ketika beribadah di samping kita. Karena sikap tadi itu juga harus dijaga. Kita mungkin nyaman tapi sementara di sebelah kita terganggu dengan yang mungkin, mohon maaf, pakaian yang kita gunakan sudah sekian minggu kita gunakan, sementara mungkin baunya luar biasa. Dan itu harus kita jaga itu Pak Ibu, untuk kenyamanan pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan dari pakaian yang kita gunakan. Bapak Ibu yang hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang terpenting juga yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan dan kesucian, nah ini dia. Mungkin terbiasa, mohon maaf, membuang air liur, ludah, ataupun dahak itu sembarangan. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin dulunya ketika di zaman Rasulullah SAW tempat beribadah, ya seluruh tempat ini, bumi ini adalah tempat suci kita beribadah, kecuali hammam wal mirhat, kan begitu. Kecuali di sana yang namanya tempat kamar mandi ataupun ketika buang hajat. Bisa saja kita beribadah di ruang tamu, di kamar gitu kan. Tapi dulunya mungkin ketika membuang air liur dan ludah, dalam artian lantainya itu mungkin belum menggunakan kayak seperti sekarang, sudah menggunakan keramik di lantai. Kalau dulu mungkin masih tanah saja gitu. Tapi bagaimana kita berupaya ya kan untuk menjaga tersebut sehingga nantinya tidak terinjak oleh orang lain ya, karena kan yang hal-hal demikian itu juga akan menyebabkan virus-virus yang akan menular kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Maka perlu dalam diri kita untuk menjaga dan memperhatikan hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Dan poin yang ketiga yang perlu kita jaga, nah ini ya, buang air kecil sembarangan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, karena dalam suatu kisah sejarah menyebutkan ketika Rasulullah SAW melintas di sebuah pemakaman dengan para sahabatnya, setelah itu Rasul meletakkan dahan kurma di atas makam sahabat tersebut. Maka sahabat yang berjalan kepada Rasul saat itu bertanya, wahai Rasul, mengapa engkau letakkan dahan kurma di atas kubur atau pemakaman jenazah tersebut, gitu kan? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Maka di saat itu Rasul menyampaikan dengan para sahabat, dialah umatku terdahulunya ketika masa hidupnya selalu buang air sembarangan. Ketika buang air tidak dibersihkan, mohon maaf Bapak Ibu yang laki-laki mungkin kalau kita lihat ini dalam sebuah perjalanan musafir, ketika mungkin terdesak ingin buang air kecil, di mana mungkin kelihatan bisa ia buang air kecil, di situ dia buang air kecil, kan auzubillah min dzalik. Tidak memperhatikan, tidak melihat bahwasanya ini adalah tempat umum yang banyak orang melintas di sana, maka banyak senantiasa melakukan hal-hal demikian. Maka itulah yang perlu dan harus kita jaga. Maka bahkan ketika mungkin dalam kondisi darurat, ya kan, ketika kita buang air kecil, maka juga perlu ilmu fikih yang kita pakai adalah menggunakan salah satunya adalah istinja, menggunakan batu ataupun daun ketika kita buang air kecil. Maka kita perhatikan dalam kebersihan. Yang sifatnya umum mungkin, alhamdulillah ketika akan datangnya bulan suci Ramadan, kita bersama-sama membersihkan tempat ibadah kita untuk melaksanakan ibadah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Masjid-masjid, musola-musola, warga-warga yang tinggal di sekitarnya membersihkannya untuk beribadah selama 1 bulan penuh di sana. Begitu juga nantinya ketika akan mendekati yang namanya bulan suci Ramadan, hari raya Idul Fitri, gitu kan, di mana kita juga membersihkan tempat tinggal kita untuk menjaga kebersihan diri kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita dan masyarakat tempat tinggal di mana kita berada. Intinya adalah kita berupaya untuk menjaga kebersihan itu untuk kebersihan kita dan juga kenyamanan bagi tetangga kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal demikian, tentulah banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil ketika kita menjaga kebersihan tersebut. Sesuai dengan hadis Rasul menyebutkan at-tuhuru satrul iman. Karena
kesucian ataupun kebersihan itu sebagian daripada Iman. Salah satunya hikmahnya adalah terhindar dari bencana banjir. Satu hari yang lalu hujan deras sebegitu derasnya hujan tersebut gitu kan. Dengan kita selalu menjaga kebersihan diri kita akan terhindar dari segala penyakit. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain, lingkungan tersebut menjadi rapi, nyaman, sejuk, mata sejuk memandang ketika tempat ibadah kita atau rumah, lingkungan yang kita tempati, kalau seandainya itu bersih maka semuanya akan nyaman, bersih, sejuk mata memandang. Maka Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu salah satu hikmah yang lain adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Itu kenyamanan, kerapian yang senantiasa saat ini kita laksanakan ke depannya. Kebiasaan-kebiasaan, aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, nanti ketika kita keluar dalam bulan Ramadan, agar tetap menjaga kebersihan, kenyamanan tempat kita beribadah. Bukan hanya saja ketika datangnya bulan Ramadan, tapi ke depan ketika kita keluar dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah, aktivitas kegiatan yang biasa kita laksanakan dalam bulan Ramadan nanti akan terbawa menjadi pendidikan dalam diri kita. Karena bulan Ramadan adalah merupakan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan di mana kita dididik untuk bisa menjadi manusia yang baik ketika kita keluar dalam bulan suci Ramadan. Karena kita adalah khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah santapan rohani yang singkat yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi diri kita, terkhusus pada diri saya sendiri, umumnya kepada kita seluruhnya, agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kita untuk kenyamanan dan kerapian dalam kehidupan kita, bermasyarakat dan bertetangga. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.